Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada seri kultum saya yang keempat, kita sudah bahas mengenai suara sebagai bentuk energi. Hari ini sebagai seri terakhir, kita akan bahas suara sebagai biometrik. Orang-orang yang sudah pensiun seperti saya, sekurang-kurangnya setiap 3 bulan harus melapor ke Taspen untuk menyatakan bahwa masih hidup. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan autentikasi. Di aplikasi tersebut, biometrik kita sudah direkam. Jadi kita diminta untuk mengangguk-anggukkan kepala, mengedip-ngedipkan mata, menggeleng-gelengkan kepala. Dan terakhir, kalau belum juga berhasil, biasanya diminta untuk menyebutkan huruf A. Biasanya setelah menyebutkan huruf A, itu akan berhasil. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa suara itu merupakan satu identitas, satu biometrik yang sangat penting yang tidak akan tertukar dengan siapapun. Jadi kalau ada alat yang bisa mendeteksi suara seseorang karena sudah ada sampelnya misalnya, walaupun pada jarak jauh dan walaupun banyak orang gaduh, maka suara tersebut bisa diketahui. Ya, kalau terjadi transaksi mau suap menyuap misalnya, dengan mudah bisa dideteksi. Nah, ini mengingatkan kita kepada banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa di hari akhir nanti kita tidak bisa bicara. Yang menyaksikan perbuatan kita, yang bersaksi kepada kita itu adalah anggota tubuh kita. Banyak ayatnya. Salah satu yang sering kita baca tentunya adalah surat Yasin ya. Surat 36 ayat 76 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu, hari ini, yaitu hari pengadilan nanti, mulut mereka itu dikunci, ditutup. Kemudian tangan-tangannya yang bicara, kakinya menjadi saksi. Kenapa yang bicara itu bukan mulut? Karena sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada rekamannya, setiap orang tidak akan tertukar. Karena suara itu merupakan biometrik yang sangat penting. Dengan demikian maka setiap orang itu tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa membantah lagi bahwa perbuatan kita yang antara lain disebabkan oleh perkataan-perkataan kita itu akan terekam dengan mudah. Siapa yang merekam? Tentu saja malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, karena itu dia bisa bergerak dengan cepat. Kita tahu data terakhir bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita peringati besok, maka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 2000 km kalau diambil garis lurus. Tentu saja kalau menggunakan kecepatan cahaya hanya sepersekian detik jarak tempuhnya. Kalau menggunakan kecepatan suara hanya beberapa menit saja. Jadi itu dengan sains yang sekarang itu sangat mudah memahami peristiwa itu. Bagaimana Rasulullah bisa berpindah dengan cepat seperti itu? Bisa saja karena kita tahu ada konversi massa energi
E sama dengan MC kuadrat. Kalau Allah menghendaki masanya dibikin minimum, maka energinya menjadi maksimum, kecepatannya menjadi maksimum. Kalau masanya menjadi maksimum, maka kecepatannya menjadi minimum. Itulah fakta, sekali lagi menunjukkan bahwa semakin canggih pengetahuan manusia berkembang, maka semakin terbukti kebenaran firman Allah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.